sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin. Yaitu Serambi Islami. Dan alhamdulillah diawali dengan bersolawat yang dipimpin oleh Nasid Zufairah atau Nazu. Terima kasih bunda-bunda. Dan juga tentunya kepada seluruh jamaah yang ada di studio yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Muslimah Sholihah Indonesia pimpinan Bunda Risi Tagor. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga pemirsa di rumah, kita kali ini mau bahas tentang investasi waktu dalam kebaikan. Nah, ini bersama Ustadz Mahfuzul Huluki. Ustadz ini kan kalau bicara investasi udah banyak ya, jangan-jangan di Jonggol udah investasi Ustadz semua itu bicara. Bisa jadi, bisa jadi. Kan yang kita tahu kan investasi itu ada investasi rumah, investasi tanah, gitu ya. Anak lah mungkin yang dididik dan sebagainya. Menurut Ustadz, investasi waktu itu bagaimana nih Ustadz? Tentunya waktu yang kita pergunakan untuk hal-hal yang bersifat untuk kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan pahala tentunya, gitu ya. Juga ketika kita meluangkan waktu untuk bagaimana kita berbuat kebaikan, lalu kita ajarkan anak-anak kita, maka itu akan menjadi investasi untuk kita. Karena itu nanti akan kita rasakan di kemudian hari. Betul. Baik. Ya. Ibu, ini kan ibu-ibu yang Masya Allah nih, ibu-ibu pasti investnya banyak juga nih ya. Tapi kali ini adalah kita menginvestkan waktu kita untuk ngaji bersama di Serambi Islami. Tentunya bersama narasumber kita, langsung saja kita sambut beliau. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta, yaitu Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiaiku, alhamdulillah. Kiai, ini kita mau bahas tentang investasi waktu dalam kebaikan. Tapi baiknya duduk dulu, Kiai. Silakan. Nah, ya tentunya langsung saja nih, Ustaz, apa yang ingin disampaikan dengan tema kita investasi waktu dalam kebaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio, alhamdulillah pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. 86.400 detik dalam sehari. Sama. Namun nasib orang bisa berbeda. Ya. Salah satunya dipengaruhi oleh sejauh mana dia bisa memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada dia. Waktu yang sama tapi hasil bisa berbeda. Oleh karenanya tema ini menjadi sangat penting sekali untuk kita bicarakan.
Karena waktu adalah salah satu karunia dan anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lewatkan, yang sering kita abaikan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali dilalaikan orang, kesehatan dengan waktu luang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, kalau tadi Ustaz Hafid menyinggung soal investasi, kita berinvestasi itu biasanya kita menanam uang modal di satu perusahaan atau usaha guna memperoleh keuntungan yang berlipat. Betul. Kan begitu ya. Ada satu surah yang sangat relevan sekali. Dan Al-Quran pun menggunakan logika pedagang. Bahwa manusia itu akan merugi. Dan diawali surah itu dengan sumpah Allah menggunakan waktu. Kita akan dengarkan dari Ustaz Mahfuzul Khuluqu terlebih dahulu membaca surah Wal Asr. Al-Asr, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya, kita baru saja dengar tadi ya, 3 ayat dari surah Al-Asr. Surah yang sangat populer sekali, bahkan di kalangan para sahabat dulu. Salah satu keutamaannya itu, para sahabat setiap kali berjumpa, kalau mau berpisah itu baca Wal Asri dulu. Jadi ada salam perpisahan. Salam perpisahannya itu adalah surah Wal Asr. Ini surah yang sangat penting sekali. Salah satu surah yang terpendek dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Tetapi kata Imam Syafi'i, kalau orang mencermati, mentadabburi surah ini, lawasi'athu, udah cukup, nggak perlu surah yang lain. Karena surah ini, kata Imam Syafi'i, mencakup banyak sekali cabang ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau kita dalami betul maknanya, di situ ada iman, di situ ada amal soleh, di situ ada bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Jadi antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, itu dicakup dalam surah tersebut. Dan kalau kita tidak perhatikan itu, lafi khusr. Dan di permulaan surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wal asr. Sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran itu banyak sekali bentuknya. Antara lain menggunakan waktu, wal laili, wan nahar, wasyamsi. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Sehingga Allah menjadikannya sebagai bahan untuk bersumpah. Waktu begitu sangat berharga, begitu sangat penting sehingga Allah jadikan sumpah di permulaan surah ini karena waktu itu menyimpan banyak misteri. Di situ ada suka, di situ ada duka, di situ ada perjalanan manusia, bahkan yang disebut dengan ajal. Ajal itu adalah waktu.
waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dari sejak dia dilahirkan sampai dia diwafatkan. Namanya ajal. Waktu juga digunakan dengan kata wal al-waqt. Waktu kita mengerjakan sesuatu itu al-waqt. Jadi banyak sekali ungkapan Al-Quran tentang waktu yang saya kira kita bisa gali lebih dalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya jadi teringat ketika tadi Ustadz menyampaikan ketika sahabat ingin berpisah selalu membaca surat Al-Asr ya. Berarti ini juga diterapkan di sekolah-sekolah ya. Ketika kita pengen pulang sekolah baca surat Al-Asri. Ya Bu ya, masih ingat ya Bu ya? Nah ternyata penting sekali. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana. Nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali Serambi Islami kita dengan tema investasi waktu dalam kebaikan. Apresiasi Islam terhadap waktu begitu luar biasa ya. Dan dilanjutkan tadi apa yang ingin terus disampaikan mengenai surat Al-Asr tadi. Silakan. Ya, bisa kita lihat dari penamaan surah ini dengan Al-Asr. Al-Asr itu bisa bermakna waktu asar. Setelah zuhur menjelang maghrib. Iya. Al-Asr itu bisa bermakna masa. Dan kata Al-Asr itu makna dasarnya adalah perasan. Jadi kalau Bapak Ibu membeli jus di Arab itu bilangnya asir. Oh gitu. Saya mau asir. Asir bertukol, jus, jeruk, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena jus itu kan hasil perasan. Saripati buah-buahan yang diambil. Itu yang membuat segar. Waktu atau masa diungkapkan dalam Al-Quran menggunakan kata Al-Asr. Memberi kesan kepada kita bahwa waktu itu adalah sesuatu yang harus kita peras. Dengan kerja-kerja positif. Sehingga kehidupan kita akan semakin bermakna. Kita juga mengenal kata umur. Umur itu adalah waktu. Umurnya 40. Karena waktu yang diberikan untuk hidup hanya 40 oleh Allah. Kata umur dalam bahasa Arab itu satu akar kata dengan imarah. Ista'marah dalam Al-Quran, membangun. Sehingga umur itu adalah sesuatu yang harus diisi dengan hal-hal yang bersifat membangun. Yang konstruktif. Jadi dari penggunaan katanya saja, kita sudah bisa menelisik bahwa Al-Quran atau Islam itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap waktu. Dan di surah yang kita bacakan tadi itu jelas ditegaskan lafi khusr. Dan di sini yang diseru adalah manusia, innal insan. Di sini tidak digunakan insan menggunakan kata al-bashar, Bani Adam, tidak. Tetapi menggunakan kata al-insan menunjukkan bahwa manusia yang berakal, manusia yang waras, itu mesti akan menggunakan waktu. Dan kalau tidak menggunakan waktu dengan baik, dia akan berada dalam kerugian. Dan di sini bukan hanya dalam kerugian dalam arti mungkin masuk sebagiannya. Kata lafi khusr, kalau dalam bahasa Arab itu namanya zarf, fi itu. Menunjukkan zarf itu amplop, kalau ada di dalamnya dia masuk tenggelam. Jadi betul-betul manusia itu akan tenggelam, terbenam di dalam kerugian sedalam-dalamnya kalau dia tidak bisa melakukan 4 hal yang dijelaskan pada ayat yang selanjutnya itu. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 2 yang pertama itu hubungan kita dengan Allah. 2 yang terakhir itu menyangkut tanggung jawab sosial kita. Bahwa kita tidak hanya diminta saleh dalam hubungan kita dengan Allah, tapi juga harus baik dalam hubungan dengan manusia. Harus saling mengingatkan ya dalam kebenaran terkait dengan kesabaran. Ini perlu dijelaskan nih ya, tentunya di ayat-ayat yang terakhir tadi ya, surat Al-Asr mengenai 4 hal yang tentunya harus butuh penjelasan lebih dalam lagi. Dan tentunya buat pemirsa, ayo
tonton acara kita biar kita nggak rugi, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena saya akan memanggil bintang tamu yang luar biasa untuk kesempatan kali ini dan tentunya kita sambut saja beliau. Beliau adalah seorang aktris, founder Muslimah Solehah Indonesia, yaitu Bunda Risti Tagor. Ya. Assalamualaikum Bunda. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Pak Ustadz. Silahkan duduk Bunda. Assalamualaikum Bunda-bunda. Masya Allah. Bunda Risti sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan sibuk banget deh. Alhamdulillah. Apa sih aktivitasnya saat ini sekarang? Aktivitas sekarang sih tetap sama. Yang pertama ngurusin 3 anak di rumah. Lalu juga ini bareng sama bunda-bunda dari 2016 bersama dengan komunitas Muslimah Salihah Indonesia. Terus juga masih berkegiatan sih, masih nyanyi, masih syuting, masih. Iya, soalnya kalau saya lihat di sini adalah yang hadir Majelis Taklim Muslimah Salihah Indonesia Iya, dan pimpinannya Bunda Risti Tagor. Berarti ini sudah punya berapa provinsi? berapa cabang ya? Berapa cabang cabang. di provinsi? Saya bersama dengan Ketua Umum Bunda Meriam Kusumawati di sini. Kita sekarang sudah ada 20 sampai 21 kota insya Allah. Masya Allah, itu gimana tuh awalnya bisa membuat Awalnya- majelis seperti ini dan lumayan besar ya? Awalnya luas. pasti nggak kepikiran bakalan sampai kayak sekarang gini ya. Iya. Jadi awalnya itu hanya membuat sebuah acara pada saat Ramadan. Terus kepengennya kayaknya sama sahabat-sahabat deh gitu. Karena memang saya percaya kalau misalnya kita nggak bisa menemukan komunitas yang bisa membuat kita membawa kebaikan, kenapa kita nggak bikin gitu. Oh, Akhirnya gitu ternyata ya. sama sahabat-sahabat dan Allah mengizinkan. Akhirnya kota ke kota tuh malah kayak Bun bikin lagi dong di kota ini, di kota ini. Akhirnya jadilah kita rame-rame nih sama-sama ya. Insya Allah bisa jadi sahabat sedunia dan sejanah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus syutingnya gimana syutingnya? Syuting lagi persiapan film. Film? Iya nanti insya Allah akhir Februari ini mulai syuting gitu sih. Masya Allah. Terus apalagi ya, nyanyi Kalau sih kalau dakwah lewat lagu masih tetap terus. Masih dakwah lewat lagu tetap. masih ya. Masya Allah benar-benar ini ya sibuk tapi Masya sibuknya tentunya tetap Mencari yang positif mencari pastinya. berkah. dari Ini Allah contoh Subhanahu wa ya, Ta'ala. bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Insya Allah, insya Allah. Ya, memberi manfaat kepada orang banyak. Baik, luar biasa. Nah, ini kan tema kita saat ini adalah investasi waktu dalam kebaikan. Gimana nih menurut Bunda Risti? Baik, kalau menurut saya dan juga bersama sahabat-sahabat pastinya ya kita ingin setiap harinya itu kita punya kegiatan yang memang kan dari hari ke minggu ke tahun itu cepat sekali gitu ya. Kami ingin lebih baik dari hari yang sebelumnya sih. Jadi versinya bukan kadang-kadang kita kepengen ngelihat ibu-ibu lah ya, ngeliat yang ini kok kayaknya mereka happy ya, padahal sosial media gitu loh ya kan semuanya tuh bisa di-create. Tapi kepengennya gimana caranya kita harus jadi versi kita yang lebih baik dari kita yang kemarin, dari itu ibadahnya, dari amal solehnya gitu ya. Dan memang saya percaya bahwa kita harus sering-sering mengingat kematian ya Pak Ustadz ya, karena memang kita nggak tahu nih apa kita ketemu lagi besok. Sama seperti Ramadan yang kita rindukan, sebaik-baiknya kita sama Ramadan, apakah kita ketemu lagi nih sama Ramadan yang indah di tahun depan. Jadi emang ya setiap hari harus sering bertafakur sih, dan juga memanage waktu sebaik-baiknya. Tapi saya percaya perempuan itu memanage waktu yang sangat pintar karena bisa multitasking ya, bisa sambil masak, nonton, ngurus anak. Jadi kalau mengurus itu aja bisa, apalagi mengurus waktu untuk menjadi lebih baik dalam berinvestasi waktu. Iya. Itu sih. Jadi itu ya, dan luar biasa. Dan tentunya kita ke Kiai lagi nih Kiai ya. Tadi kan memang aktif sekali, Iya, tapi iya, tentunya iya. aktivitasnya aktivitas yang sangat baik, mengajak tentunya lebih kepada dirinya dulu untuk lebih baik dan kemudian mempengaruhi dan mengajak yang lain untuk juga mengikuti kepada hal-hal yang baik. Nah, seperti apa nih Kiai? Tadi kan ada 4 hal yang terputus yang belum dijelaskan, dipaparkan secara detail. Silahkan. Ya, apa yang dijelaskan tadi sebenarnya gambarannya tentang bagaimana kita mengisi waktu dalam kehidupan ini. Waktu berjalan begitu dengan cepatnya, tidak terasa. Kadang-kadang baru buka handphone, pindah sana pindah sini, tidak terasa sudah 2 jam hilang. Yang kalau kita baca Quran mungkin bisa dapat 2-3 juz. Itu kan ada yang disebut dengan relativitas waktu. Tidak sengaja kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Oleh karenanya surat Wal Asri tadi mengingatkan kita.
hendaknya kalau kita ingin beruntung, manfaatkan kehidupan kita dengan 4 hal itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan iman kita harus kita tingkatkan, ibadah kita harus kita perbaiki, dan iman dengan ibadah ini jangan anggap ini untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan kita, kepentingan umat manusia. Sebab banyak sekali dijelaskan indikator keimanan dan amal soleh yang baik itu adalah yang memiliki dampak pada pembentukan akhlak, hubungan kita dengan manusia. Salat kita baru dinyatakan berkualitas itu kalau tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Betapa banyak orang yang melakukan salat tapi mendapat kecaman, fawailun lil musallin. Salah satunya adalah karena wayamna'unal ma'un, tidak punya kepedulian sosial. Jadi amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini juga dalam hubungan kita sesama manusia ya. Kita harus saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu ya. Kita berinteraksi, bergaul secara sosial dan biasanya niat baik itu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi dikatakan itu al arwah junudun mujannadah. Roh kita itu seperti tentara yang bisa dikerahkan. Itu kalau roh itu baik, dia akan dipertemukan dengan yang baik-baik. Jadi tidak terasa tadi Bunda Resti mengatakan tahu-tahu sudah 21 kota. Iya. Mudah sekali dipertemukan itu kalau kita punya niat baik ya. Nah, pentingnya memanfaatkan waktu ini itu ada seorang pemikir asal Aljazair dulu dia pernah menulis satu buku namanya Syurutun Nahdah, syarat kebangkitan sebuah peradaban. Jadi kalau bangsa ingin maju itu ada kuncinya. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, al-insan. Ya. Yang kedua al-ard, sumber daya alam. Yang ketiga adalah al-waqt, waktu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Lihat saja, orang-orang sukses itu pasti adalah orang-orang yang pandai menghargai waktu. Betul. Imam Syafi'i itu umurnya hanya 55 tahun. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 205 Hijriah. Tapi sampai sekarang orang masih kenang, seakan umurnya itu panjang, dan kenangan manis setelah kita meninggal dunia itu sebenarnya umur kita yang kedua. Karena karya-karyanya yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi hidup harus kita isi dengan meninggalkan karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Baik, alhamdulillah. Memang waktu itu cepet banget berjalannya ya Bu ya. Apalagi kalau udah urusan kreditan, kayaknya cepet banget. Perasaan baru bayar, tahu-tahu udah ketemu lagi. Tapi tentunya di sini kita mengajak kepada semua untuk selalu memanfaatkan waktu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI dan kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema investasi waktu dalam kebaikan. Dan tentunya kepada Bunda Risti, gimana cara bagi waktunya tuh? Cara bagi waktunya, ya yang pasti kalau saya ada pencatatan sih. Jadi harus tercatat di kalender gitu ya. Maksudnya kita mencatat entah itu di buku ataupun di gadget gitu ya. Bahwa memang waktu ke waktunya ini saya catat kegiatan-kegiatannya. Dan juga memang dilihat nih dalam seminggu jangan sampai full terus. Anak-anak juga butuh waktu quality time. Dan memang pasti pagi punya anak-anak, malam punya anak-anak gitu kan. Jadi diaturin nih gimana caranya untuk seperti itu. Sama kayak sama sahabat-sahabat di komunitas. Per satu kota saya bisa hadir itu 3 kota per bulan. Supaya kalau enggak ya jadi pergi terus gitu kan ya. Jadi diaturkan waktunya seperti itu dan memang semuanya kan pasti akan diatur sesuai prioritasnya ya. Mana sih prioritas yang lebih penting, kapan waktu sama orang tua, kapan waktu sama anak-anak, kapan waktu sama sahabat untuk apa ya kita kajian, mencari ilmu dan juga tetap harus punya waktu juga sama diri sendiri gitu ya. Tetap punya waktu me time gitu sih.
Tapi kan keistiqomahan deh yang susah gitu, bahwasannya membuat sebuah majelis taklim yang tentunya akhirnya jadi meluas seperti itu. Apalagi Bunda Risti dengan kesibukan yang luar biasa juga di dunia entertain. Nah, untuk istiqomahannya seperti apa tuh, bisa di-sharing kepada pemirsa? Sampai bisa kayak sekarang sih di MSI menurut saya bukan karena saya, tapi karena sahabat-sahabat yang lain semuanya. Karena memang membangun sebuah komunitas itu nggak bisa sendirian ya, sama kayak membangun perusahaan tuh nggak bisa hebat kelihatannya siapa yang hanya membangun saja, tapi bagaimana kita harus bisa berinteraksi, terus juga berkomunikasi, karena memang pasti menggabungkan dua kepala aja nggak gampang jadi satu ya, apalagi ini ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu semua punya pemikirannya sendiri, keinginannya sendiri ya. Caranya adalah ya komunikasi dan toleransi sih, itu sih sebenarnya untuk bisa memanage-nya ya kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi balik lagi saya percaya bahwa semuanya akan terjadi atas izin Allah sih. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngatur sendiri malah berantakan. Tapi kalau kita minta bantuan Allah, kayaknya ada aja jalannya gitu ya, dipermudah sama Allah, seperti itu. Subhanallah. Nah, kayak buat orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu seperti apa sih, kayak menurut Islam? Ya, waktu adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan. Dengan apa? Dengan banyak kita mengingat Allah, Ya. dengan saling mengingatkan, dengan meningkatkan ibadah kita. Ya. Karena waktu terus berjalan. Kita tidak terasa ya, pergantian siang dan malam, hari, minggu, bulan, tahun, itu tidak terasa. Tahu-tahu ajal sudah tiba. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali digambarkan nanti. Orang yang sudah berada di akhirat, di neraka itu ingin keluar. Berteriak. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya lagi. Na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Kami ingin melakukan amal soleh, enggak seperti yang dulu. Penyesalan mesti belakangan. Nah, pergantian waktu ini tidak terasa. Dan ini yang harus dicermati. Ini ada satu ayat yang sangat relevan ya. Sekiranya Ustaz Mahfuzul Khuluki bisa membacakannya terlebih dahulu dalam surat Al-Furqan itu ya. Ketika dalam konteks berbicara tentang ibadur rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Ya, ini ayat yang sangat bagus sekali ya, mengingatkan kita bahwa jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Antara siang, malam, pergantian hari, pergantian tahun, harus betul-betul kita isi dengan sesuatu yang bisa mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah. Karena setiap detik, setiap menit yang Allah berikan itu adalah mutiara. Yang kalau sudah berlalu, dia tidak akan pernah kembali. Bahkan dalam satu riwayat itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengingatkan kita, itu setiap pagi ada yang menyapa kita. Ya bena Adam, wahai anak Adam, aku ini adalah waktu. Saya akan menjadi saksi atas apa yang engkau lakukan nanti di akhirat. Dan manfaatkan saya. Karena kalau saya ini berlalu, saya tidak akan pernah kembali. Itu tiap pagi, setiap terbit fajar. Ada waktu yang mengingatkan, membisikkan kepada kita. Hanya kita tidak sadar. Dan nanti salah satu yang memperberat langkah kita di akhirat
ini karena bicara akibat menyia-nyiakan waktu ya, itu kaki kita tidak akan bergerak meninggalkan tempat sampai ditanyakan tentang, salah satunya adalah tentang umur. An umrihi fima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Tentang ilmu yang diberikan oleh Allah, tentang rezekinya. Tentang rezeki, double pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dapatnya? Kemana disalurkannya? Itu lebih berat lagi. Tapi yang pertama adalah an umrihi fima afna. Tentang umur, waktu yang Allah berikan dalam hidup ini digunakan untuk apa? Bahkan ada yang mengatakan surat Al-Hakumut Takatsur itu yang bagian akhirnya apa? Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Itu ada yang mengatakan an-na'im di sini engkau nanti akan dimintakan pertanggungjawabkan tentang an-na'im. Ada yang berkata itu harta. Ada yang berkata itu adalah waktu, umur yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lalu Pak Ustadz, apa nih yang harus kita lakukan sebagai umat Islam agar benar-benar bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin semasa kita masih hidup, agar kita nanti juga mendapatkan kebaikan di akhirat sana? Seperti apa? Yang pertama kita harus sadar bahwa waktu ini adalah anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa lakukan apa saja. Bahkan kita tidak bisa juga tidak melakukan apa-apa. Tinggal pilih mau meninggalkan sesuatu yang baik atau tidak dalam hidup ini. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam mazhab ya yang kita ikuti. Dia mencatat ada dua hal yang dia catat dari para ahli tasawuf pada masanya. Yang pertama adalah ungkapan mereka, ungkapan para sufi, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak gunakan dia dia akan berbalik menyerang, akan memotong, akan jadi bumerang. Yang kedua, pesan kaum sufi, sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah. Sebab kalau tidak, Anda akan disibukkan dengan kemaksiatan. Itu dua pesan, dua pelajaran yang ditangkap betul oleh Imam Syafi'i dari para sufi terkemuka saat itu. Sehingga mereka ini punya kebiasaan. Jadi catatan itu bukan hanya catatan apa yang akan dikerjakan, tapi apa yang dikerjakan di hari itu. Jadi mereka catat pagi ngapain, malam dilihat. Kayak diary gitu jadinya ya. Malam dilihat. Kalau banyak amal solehnya mereka bersyukur sepanjang malam. Kalau banyak kejelekannya mereka beristighfar setiap hari. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemaparannya, dan tentunya jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi Islami. Dan terus kita lanjutkan kajian kita, yaitu dengan tema investasi waktu dalam kebaikan. Dan tentunya kita selalu memberikan kesempatan kepada pemirsa TVRI untuk mengirimkan pertanyaan via video. Dan inilah saatnya kita akan lihat videonya. Dan kita langsung saja buka videonya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Wiwin Tri Afriani dari Pondok Gede, Bekasi. Saya ingin mengajukan pertanyaan nih Pak Ustadz. Sepertinya kita menggunakan waktu lebih banyak untuk dunia daripada untuk akhirat. Di sini saya mau minta tips dari Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak sia-sia hidup di dunia ini, Pak. Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Alfiani nih ya, dan menanyakan kan tentang kita ini biasanya lebih banyak urusan dunia
ketimbang urusan akhirat. Bagaimana supaya biar berimbang seperti apa tuh Ustaz? Tidak ada yang salah. Oh gitu? Anda bekerja untuk dunia. Yang salah adalah ketika Anda memisahkan antara dunia dengan akhirat. Lakukan apa saja di dunia ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang kita ketahui. Tapi jangan berorientasi pada keduniaan saja, kedisinian saja. Itu harus berorientasi ke akhirat. Oke. Ya. Yang terpenting adalah keseimbangan. Jadi wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi antara duniawi dengan ukhrawi itu harus seimbang. Bahkan yang bersifat duniawi pun, ya, yang bersifat duniawi, kalau kita niatkan untuk beribadah, dia akan bernilai ukhrawi. Oke. Ya, kita bekerja, kita bermain, kita berinteraksi. Kalau itu kita lakukan dengan niat, ya, yang baik, itu juga akan berpahala di akhirat kelak. Bahkan dunia itu adalah mazra'atul akhirah, ladang tempat kita bercocok tanam untuk kita nikmati hasilnya nanti di akhirat. Mestinya harus kita jadikan itu dunia kita. Jadi tidak ada masalah kalau kita memanfaatkan dunia kita ini dengan asal kita niatkan juga untuk kepentingan akhirat kita. Itu dalam surat Al-Hasyr ya, Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Itu ada ayat yang sangat bagus sekali yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini hendaknya orientasinya terus ke depan. Harus melihat hari esok. Ya. Mungkin bisa dibacakan dulu Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Saya kira karena ini relevan ya dengan pertanyaan Ibu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya, ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita perlu mempersiapkan hari esok dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Artinya kita harus punya perencanaan ya, persiapan untuk akhirat kelak nanti kita. Karena kata di ghad ini sebenarnya untuk hari esok saat kita di akhirat. Walaupun kita bisa maknai juga hari esok di dunia ini. Tapi kita perlu persiapkan apa yang akan kita bawa di akhirat kelak nanti. Jadi kalau kita bicara tentang tips ya, supaya yang bersifat duniawi itu bernilai ukhrawi, itu kuncinya pada niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi kita datang ke sini, kalau niatnya silahkan lipat gandakan niat. Niatkan ke sini untuk talabul ilm. Niatkan ke sini untuk mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Niatkan ke sini untuk silaturahim. Niatkan ke sini. Semakin banyak niat-niat baik yang kita lipat gandakan, itu pahalanya juga akan berlipat. Kalau ke sini cuman saya mau tampil aja di TV, ya dapatnya hanya itu. Tuh. Jadi silahkan perbanyak dan lipat gandakan niat-niat baik untuk satu perbuatan walaupun itu terkesan duniawi. Itu insya Allah akan bernilai di akhirat kelak. Seperti itu ya. Berarti saya harus luruskan niat nih. Karena tadi subuh ketika sebelum berangkat saya tahu bintang tamunya di Sitagor, jadi saya semangat gitu ya. Jadi saya harus luruskan niat lagi untuk benar istri bercanda ya. Benar. Nah, dari tadi pertanyaan video, menurut Bunda apa yang ingin Bunda sampaikan juga tentang bagaimana urusan waktu, dunia, dan juga akhirat? Masya Allah sih yang pasti emang semuanya betul ya, maksudnya semuanya memang harus balance, hablum minallah hablum minannas ya. Jadi tidak hanya interaksi kita kepada Allah aja, tapi juga ke sesama manusia gitu kan ya. Dan memang itu sesuatu yang mudah dipelajari tapi tidak mudah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi memang pasti bisa, dan memang
harus sering-sering disadarin lagi nih apa yang harus dikoreksi dari diri kita sendiri. Kayaknya kadang manusia lebih mudah mengkoreksi orang lain dibandingkan mengkoreksi dirinya sendiri gitu kan ya. Lebih mudah buat komenin orang lain seperti yang sekarang juga ya di sosial media atau dimanapun gitu kan. Pasti lebih gampang kayaknya ngelihat apa yang orang lain posting dibandingkan apa yang kita lakukan. Dan memang menurut saya dengan adanya majelis ilmu seperti ini ya memang ini menjadi salah satu wadah untuk kita bisa sama-sama nih yuk ingat yuk kalau memang setiap hari ini ada perhitungannya, ada pertanggungjawabannya sama Allah. Ini investasi tuh bukan cuman hanya ke depannya anak-anak nanti sekolahnya gimana, investasi bukan nanti tempat tinggal kita gimana, tapi tempat tinggal kita selanjutnya itu pertanggungjawabannya investasinya di dunia sekarang ini. Itu baik. Nah ini langsung saya akan sambung saja nih mengenai kan sekarang udah zaman now nih ya. Zaman now kita terkadang dilalaikan dengan teknologi yaitu gadget. Nah bagaimana tuh menyikapi gadget? Silakan. Kalau untuk anak-anak ya buat saya pribadi awalnya kita bisa memanage untuk anak-anak jauh dari gadget, tapi tiba-tiba kondisi pandemi membuat anak-anak mau nggak mau harus berkegiatan dengan teknologi. Akhirnya saya paham bahwa menghadapi teknologi seperti ini memang ini hal yang bisa menjadi kebaikan ataupun keburukan kan. Jadi gimana caranya ya harus kita ingat gimana nih apa yang kita lakukan ini buat kebaikan ya. Misalnya memang bersosial medianya bisa jadi dakwah, di sosial media kita bisa melihat sesuatu yang baik, bisa dapat ilmu, bisa bagi ilmu. Contohnya bunda-bunda deh bisa sharing-sharing menu masakan misalnya, atau misalnya tips-tips tentang parenting gitu kan, ataupun yang memang mempunyai ilmu dalam agama Islam bisa dibagikan dan juga bisa kita dapatkan. Jadi memang menurut saya gadget itu adalah sesuatu yang nggak bisa lepas dari kita sekarang. Harus disadarin kadang suka lalai ya, bangun tidur yang dilihat HP-nya dulu gitu ya, dibandingkan bersyukur ya Allah saya masih bisa hidup, saya sehat gitu kan. Padahal begitu nikmatnya, begitu melek mata, senyum dulu ya, syukurin dulu bahwa kita masih dikasih kehidupan yang luar biasa sama Allah gitu. Dan memang gadget tuh rasanya nge-scroll ya, nggak kerasa ya Bun, tiba-tiba sejam. Niatnya gini, ngisi waktu lah mau nonton gitu ya. Kan ibu-ibu suka pada drakor nih kan, nonton-nonton tiba-tiba waktu habis gitu ya. Nggak bisa cuma satu episode tiba-tiba kok keterusan gitu. Dan ternyata akhirnya ya kembali lagi kayak yang tadi Pak Ustadz bilang, waktunya jadi lalai, akhirnya banyak yang tertinggal. Sementara saya sebagai perempuan kan pertanggungjawabannya bukan diri sendiri aja ya. Sudah pertanggungjawaban sama anak bagaimana, sama keluarga gimana, terus sama pekerjaan gimana ya, akhirnya harus lebih sering-sering ingat lagi. Baik, alhamdulillah. Terkadang kita bangun tidur yang dicari Handphonenya. HP. Mau tidur yang dicari HP. Mau tidur cari HP. Bangun tidur cari HP. Kalau saya enggak, saya bangun tidur yang dicari istri. Karena HP saya dibawa istri. Kita akan kasih kesempatan buat jamaah ya yang sudah hadir ke studio ya dari Majelis Taklim Muslimah Salehah Indonesia. Yang mau tanya silakan. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maryam Kusmawati. Saya dari Majelis Taklim Muslimah Salehah Indonesia. Pak Ustadz, kami tuh sebenarnya dari tadi nih disampaikan gitu dengan sifat-sifat yang Masya Allah gitu, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh melangit. Nah kami tuh butuh sebagai seorang muslimah contoh konkret Pak Ustadz yang bisa dilakukan muslimah sehari-hari sebagai investasi waktu untuk kebaikan khususnya di dunia dan di akhirat. Mungkin seperti benar-benar contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa tuh? Ya, pertama tadi mungkin kita banyak berbicara tentang sistem nilai ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Ya. Dan bisa kita lihat contoh konkretnya bagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya yang kalau kita lihat ya betul-betul hanya dalam waktu 10 tahun ya di Madinah, datang dari Mekah hanya beberapa gelintir orang, puluhan orang, tapi dalam 10 tahun sudah bisa komunitas itu terbangun
sampai ratusan ribu orang. Ini kan hampir bisa dipastikan tidak ada waktu yang terbuang. Dan tentu para pendamping mereka itu adalah para istri-istri soleha. Yang kita tahu bagaimana mereka juga ikut berjuang. Bukan hanya kerja-kerja domestik saja, tapi juga mereka membantu yang terluka setelah perang dan lain sebagainya. Kerja-kerja sosial mereka juga banyak. Kerja-kerja politik pun ada. Karena mereka juga perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas sosial. Bahkan aktivitas perekonomian membaur sedemikian rupa. Nah, dan itu adalah contoh konkret yang pernah dihadirkan sebagai bentuk implementasi dari tata nilai atau sistem nilai yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana kita sekarang ini sebagai umat Al-Quran, umat Nabi Muhammad SAW? Pertama, kita harus pandai menghargai waktu sebagai sebuah karunia yang tidak terhingga, dan kita pun harus sadar bahwa itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka isi dengan berbagai kegiatan. Kalau kita berkaca pada 4 hal yang dimuat dalam surat Wal Asri tadi itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan iman dan amal saleh. Perbaiki hubungan kita dengan manusia, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa saja dalam posisi dan kapasitas masing-masing. Sebagai ibu rumah tangga misalnya, kita kan punya tanggung jawab kepada keluarga. Kita punya tanggung jawab sosial, tetangga. Kalau kita meninggalkan kenangan baik dalam keluarga, dalam hubungan dengan tetangga, itu pun akan dikenang orang, dan itu akan menjadi bekal kita yang sangat membahagiakan kita nanti di akhirat. Mulai dari yang terkecil. Apapun, biasakan memberikan manfaat kepada orang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling banyak manfaatnya buat orang. Sekecil apapun. Bahkan hadis itu mencontohkan sekedar menyingkirkan duri dari jalan yang akan mengganggu orang. Itu Masya Allah, sangat luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz, dan tentunya buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan tentunya masih semangat di Serambi Islami dengan tema kita investasi waktu dalam kebaikan, dan kita masih punya waktu. Tentunya kita akan berikan kesempatan lagi untuk pemirsa yang sudah mengirimkan video untuk kita dan tentunya akan kita tayangkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kasmiati dari Pondok Ranggon. Saya mau izin tanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita mengelola waktu agar dapat meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat Pak Ustadz? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengelola waktu agar berkualitas. Kalau kita lihat ya, dalam beberapa ayat Al-Quran itu secara tegas mengatakan bahwa kalau kita bagi, hari itu kan ada siang dan malam ya. Siang itu diperuntukkan untuk kita bekerja. Ma'asya. Kan gitu. Malam itu dikatakan libasa. Malam itu juga adalah waktu untuk kita beristirahat. Malam itu dijadikan untuk istirahat. Tapi ada di waktu malam itu yang kita diperintahkan qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Jadi ada malam itu yang kita gunakan untuk beristirahat, ada malam yang kita gunakan untuk bermunajat antara kita dengan Allah saja. Jadi kita bisa bagi 3. Walaupun siang yang kita gunakan untuk bekerja, ya, mencari nafkah, itu juga bisa bernilai ibadah. Karena ibadah itu jangan anggap hanya dalam bentuk sholat, ibadah-ibadah yang mahdoh seperti itu. Kita bekerja, kita niatkan untuk menunaikan kewajiban kita, memenuhi nafkah keluarga dan lain sebagainya, itu ibadah.
Kalau kita niatkan dengan bismillah, alhamdulillah. Awali perbuatan dengan bismillah, alhamdulillah, akhiri itu bernilai ibadah. Ya. Jadi siang kita gunakan untuk kita bekerja, beraktivitas. Malam kita beristirahat. Karena kita juga harus balance. Inna li jasadika alaika haqqan. Tubuh kita itu punya hak untuk kita istirahatkan. Keluarga punya hak untuk kita nafkahkan. Kan begitu. Mata kita juga punya hak untuk kita pejamkan. Maka dulu ketika ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, saya siang mau puasa terus, malam mau ibadah terus. Enggak, jangan. Tubuhmu punya hak, matamu punya hak, keluargamu punya hak yang harus dipenuhi. Jadi intinya adalah harus balance, tapi sisakan waktu di mana kita bisa bergaul dengan orang, membangun hubungan, relasi. Sisakan waktu di mana kita bisa beristirahat, dan jangan lupa sisakan waktu untuk kita bermunajat. Hanya dalam kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil. Itu tadi jawaban dari guru kita tentang pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan video. Dan sekarang saatnya buat jamaah yang ada di studio yang mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delian Zulfa dari Ta'lim Muslimah Sholihah Indonesia. Saya ingin bertanya untuk Ustadz ataupun Bunda Risti tentang bagaimana ya kita beraktivitas dengan segala kegiatan kita sekarang ya, mengatur waktu untuk bisa beribadah tepat waktu, terutama tuh kayak saya mungkin ada satu kegiatan, kesibukan, atau bagi wanita karir, pekerja kantor itu terkadang waktu itu mau sholat, tanggung, kerjaan belum selesai, tanggung, nah bagaimana kita itu bisa memanage waktu dengan baik antara ibadah dengan tepat waktu tanpa meninggalkan juga aktivitas dunia kita. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih ke Bunda Risti nih yang menjawab, karena dengan aktivitas kegiatannya kan bisa menjawab ini semua. Sebenarnya dengan kita sadar kita lalai aja itu berarti kita sudah punya kesadaran kan bahwa memang oh ya nih ternyata salah nih gitu ya. Berarti kan harus ada yang dibenerin lagi, dan manusia memang kadang-kadang pada saat berat di mana tuh suka jadi menggampangkan yang lain, menggampangkan ibadah. Ibaratnya kita lagi fokus kerja, akhirnya sampai lupa nih sama keluarga, ibaratnya gitu kan ya. Dan memang ya kembali lagi kesadarannya itu adalah pada saat mungkin tadi Pak Ustadz bilang saat kita bermunajat kepada Allah ya. Kalau saya sering mengatakannya dengan kita bertafakur gitu ya, sering-sering kita muhasabah diri, kita jadinya bisa mengkoreksi gitu kayak oh ternyata saya masih punya kurangnya apa nih, saya pengen jadi lebih baik besok. Dan memang sebenarnya sebagai seorang perempuan kita diberi kemudahan gitu, dimana investasi waktu yang diberikan tadi kan semuanya tujuannya adalah kita bisa bertemu sama Allah nanti. Berarti kan pengennya kita bisa ada di surga, sementara perempuan itu diberi kemudahan dengan kita patuh sama suami, dengan sholat 5 waktu, dan juga dengan puasa di bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan seperti itu, tapi memang ya balik lagi kadang-kadang tahu ilmunya tidak semudah itu untuk mempraktekannya. Ya insya Allah dengan kita sama-sama nih sahabatan di sini bisa saling ngingetin ya, bisa sama-sama. Saya percaya kalau lingkungan sahabat kita sholat, kita pasti nggak enak deh kalau nggak ikutan sholat. Kalau kita ngelihat sahabat kita ke majelis taklim, kita nggak enak sih kalau cuma senang-senang ke mall aja. Pasti dari rasa malu atau rasa yang kayaknya kok kita lain, itu bakal bikin kita jadi pengen sama mereka yang lebih baik dari kita. Jadi juga mungkin bisa dibuat bahwa jangan lagi kita iri atau ingin sama orang-orang yang mungkin lebih hebat secara ekonomi atau kesuksesan karirnya, tapi iri sama mereka yang sholat 5 waktu, sholatnya on time, terus selalu punya waktu buat ngaji, apalagi mereka-mereka yang bisa hafal Al-Quran. Baik, Seperti itu Bunda. Bunda itu jawabannya alhamdulillah ya. Luar biasa. Dan memang Ibu kalau kita mau sholat tuh ada aja godaannya. Apalagi perempuan loh, tiba-tiba ingat itu kunci taruh di mana ya tadi gitu ya. Jadi pertama godanya dibikin sibuk sama males. Sholat apa yang paling males? Subuh, Isya,
zuhur, Ada lagunya loh itu. asar, maghrib. Kok semuanya ya? Baik, tapi harus dilawan ya Bu ya, harus tetap karena itu adalah sebuah kewajiban. Dan kita kasih kesempatan untuk penanya yang kedua di segmen ini. Silakan yang boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy dari Majelis Taklim Muslimah Syalihah Indonesia wilayah Bekasi. Mau tanya ini Ustaz, dari tadi kan sudah disebutkan ya amalan kegiatan apa saja untuk investasi waktu tersebut. Nah, investasi apa yang paling berharga untuk kita menghabiskan waktu di dunia ini sebagai manusia yang tercantum di dalam Al-Quran itu sesungguhnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi yang paling berharga itu disampaikan. Investasi apa yang paling berharga untuk hari esok kita? Itu ayat yang tadi, surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Itu secara eksplisit mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya kita lihat, perhatikan. Apa yang kita lakukan sekarang ini untuk hari esok kita. Jadi kita sering berbicara kalau soal waktu itu ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Kan gitu ya. Dan kalau kita bicara soal umur, waktu, kita ingatnya tuh panjang pendek ya. Panjang pendek. Masa lalu, masa kini, masa depan. Panjang pendek. Kita jarang melihat lebar dan dalamnya. Sehingga kita kadang-kadang hanya mengalir begitu saja. Tahu-tahu tidak terasa sudah asar. Sudah dekat maghrib. Gitu ya. Ini karena kita pikir panjang pendeknya. Tapi coba perhatikan. Apa yang secara serius, secara mendalam kita lakukan. Jadi betul-betul waktu itu kita isi padat, panjang pendek, lebar dan dalamnya itu betul-betul terisi. Ya. Dan apapun yang kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau itu kita niatkan dengan orientasi ukhrawi, dia akan menjadi investasi yang sangat berharga kita di akhirat kelak. Investasi dalam masalah harta, jangan hanya berpikir pada faktor kedisinian. Sebab kalau kita investasi di sini, kita yang keluar dari kita itu kita anggap hilang. Tapi kalau kita berorientasi ke ukhrawi, kalau kita punya 1 juta, kita infakkan 600.000, itu yang sisa berapa? 400.000. Itu kalau kita berpikir berorientasi ke dunia. Karena kita hanya melihat sisa 400. Tapi kata Al-Quran, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Yang ada di tanganmu itu akan habis. Yang tersisa itu yang ada di sisi Allah. Jadi yang tersisa itu yang 600, Bu. Bukan yang 400. Itu kalau kita berpikir dengan orientasi ukhrawi. Jadi selalu kaitkan ke sana. Itu insya Allah akan menjadi investasi yang menguntungkan kita kelak nanti. Gitu. Baik, alhamdulillah. Itu Bunda jawabannya? Alhamdulillah. Nah, kembali nih pada Bunda Risti. Kan Islam tuh mengingatkan kepada kita, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya. Satu diantaranya adalah masa muda sebelum datang hari tua. Gimana tuh menurut Bunda Risti? Masa muda sebelum hari tua. Saya ngerasanya muda terus kayak gini Pak Ustadz. Iya, maksudnya mengingatkan kepada yang muda agar memaksimalkan waktu. Gitu. Yang pasti maksudnya kalau untuk kita sampaikan kepada yang muda, cara untuk bisa komunikasi sama mereka ini sekarang kayaknya sudah harus jadi teman, harus jadi sahabat ya. Karena memang sudah beda nih eranya memang sama yang seperti diajarkan Rasulullah. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Udah nggak bisa bagaimana saya dididik sama orang tua saya, turun-temurun diturunkan ke anak saya, kayaknya udah nggak kena gitu, udah nggak mempan caranya. Caranya ya memang mau nggak mau saya harus bisa memasukkan tetap pesan-pesan moral ataupun ilmu-ilmu agama dengan cara yang lebih santai kepada mereka gitu ya. Karena memang saya ngerasa anak-anak zaman sekarang, karena saya ada anak yang sudah ABG nih sekarang ya, semakin dipencet tuh lompat gitu, kayak megang bola karet jadi rasanya. Jadi mau nggak mau saya harus mendampingi mereka untuk ada di arus yang mana, tapi
tetap harus on track ya gitu. Jadi memberikan sebuah komitmen sama mereka, memberitahukan mereka, karena udah nggak bisa nih kayak zaman dulu kan suka gini, kamu tuh ya mama tuh duluan loh lahirnya dari kamu, udah nggak mempan cara itu sama anak-anak ya ibaratnya. Ya kan zaman dulu kan sering ya kita mendapatkan pernyataan bahwa kita nih duluan lahir dari kamu jadi tahu gitu ya. Tapi ternyata karena zaman dulu mungkin kita hanya melihat guru dan juga orang tua gitu ya, yang kita lihat di lingkungan kita. Zaman sekarang mereka bisa ngelihat dunia lewat gadget. Jadi gimana caranya ya kita juga jadinya harus tahu apa yang mereka lakukan. Jadi teman mereka dan tetap nyoba buat ngajak mereka bahwa di Islam tuh banyak banget loh figur-figur keren. Nggak cuma hanya figur-figur yang mereka lihat sekarang nih, misalnya mereka tonton atau di sosial media mereka. Nih figur-figur Islam nih keren, mau yang seperti apa juga ada. Mau yang pinter, mau yang kuat, mau yang hebat gitu ya, semuanya ada. Dan memang caranya ya kitanya yang belajar. jadi memang saya percaya bahwa ya hidup itu belajar terus. Iya. Baik, luar biasa ya. Memang kalau pesan orang tua dulu apa yang tadi disampaikan gitu. Orang dulu, anak-anak dulu mungkin nggak banyak yang komen ya. Langsung diam. Kamu tahu nggak? Kamu tuh tahu nggak? Mama tuh yang lahir duluan ketimbang kamu. Kalau anak sekarang kalau anak sekarang digituin, mama lahir duluan ketimbang kamu. Ya kalau aku yang duluan, aku yang mamanya dong. Dijawab sama anak sekarang. Baik, buat pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Islami Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat. Tapi tanpa terasa kita sudah di penghujung episode kita hari ini, yaitu dengan tema kajian kita investasi waktu dalam kebaikan. Nah tadi sudah disampaikan, dan yang namanya waktu itu sangat cepat sekali. Dan nggak terasa kita sudah 1,5 jam menemani pemirsa TVRI yang ada di rumah dan dimanapun berada. Dan tentunya di akhir ini kita ingin mendapatkan kesimpulan ataupun motivasi dari narasumber-narasumber kita mengenai tema kita hari ini. Yang pertama dari Bunda Risti pastinya. Apa yang bisa disampaikan, kesimpulan apa, dan juga motivasi apa yang bisa disampaikan buat kita semua dan buat pemirsa. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat hari ini, untuk kesempatannya. Ini hari ini aja saya sudah dapatkan investasi nih kayaknya hari ini ya. Dimana memang sebaik-baiknya manusia kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berjalan di jalannya Allah. Dan juga tadi dari Pak Ustadz saya mendapatkan bahwa ayo terus ukir memori indah. Dan juga pastikan bahwa bahagia itu adalah melihat orang yang kita sayang bahagia, kita akan jadi jauh lebih bahagia. Seperti itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan dari guru kita, Ustadz, silakan. Ya, tidak terasa ya dari perbincangan panjang kita ini, saya kira ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai waktu. Tokoh-tokoh sukses digambarkan sebagai sosok-sosok yang pandai menghargai waktu. Bahkan peradaban manusia pun dibangun atas dasar pemanfaatan waktu yang baik. Ulama-ulama kita meninggalkan karya yang sangat luar biasa karena mereka adalah orang yang pandai menghargai waktu. Yang kedua, sebagai sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Setiap detik, setiap tarikan nafas yang Allah berikan kepada kita ibarat mutiara yang sangat berharga. Hanya orang bodoh yang mencampakkan mutiara itu ke dalam keranjang sampah yang tidak bermakna. Maka para ulama tasawuf dulu mengajarkan kepada kita agar memanfaatkan waktu, menyibukkan diri kita dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu itu ibarat pedang. Dia bisa menjadi bumerang yang memangsa pemiliknya kalau kita tidak gunakan dengan baik. Sungguh akan merugi manusia kalau dia menyia-nyiakan waktu, dia tidak isi dengan keimanan, dengan amal saleh, dengan saling mengingatkan.
dan mengasah tanggung jawab serta kepedulian sosial kita. Saya kira itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya terima kasih pada Ustaz Mukhlis atas kesimpulan yang diberikan untuk kajian kita hari ini, dan tentunya kita ingin sama-sama berzikir, sholawat dan bermuhasabah yang akan diimami oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan. Izin ke Baristi. Dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang hadir di studio, juga pemirsa di manapun Anda berada, kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan, kekhilafan kita selama Allah berikan hembusan nafas ini, selama Allah berikan usianya. Mungkin masih banyak yang perlu kita hitung-hitung, yang perlu kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidna ilman nafi'an, rabbi hab lana rizqan wasi'an, ووافقنا عملا صالحا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Begitu banyak karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, waktu yang telah kami lalui mungkin masih banyak yang kami lewat begitu saja. Masih banyak maksiat-maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala kealfaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami usia yang berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kami ya Allah, sampai Engkau ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu mengingat-Mu, untuk selalu mensyukuri segala anugerah-Mu, untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a humumina. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala anugerah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang pandai dan menghargai anugerah, waktu dan umur yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada kedua narasumber kita, terutama kepada Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA, terima kasih Ustaz. Dan juga kepada Bunda Risi Tagor, terima kasih. Kepada Ustadz Mahfuzul Khuluqi, terima kasih. Kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Muslimah Salehah Indonesia, terima kasih. Dan juga nasyid, yaitu nasyid Zufairah Nazu, terima kasih. Dan tentunya kepada seluruh pemirsa, dan banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk menghargai waktu. Dan tentunya ada sebuah pesan dari sebuah hadis atau apa nih Kiai ya? Hadis ya.
bahwasana ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan juga jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga waktu luangmu sebelum waktu sempit. Kemudian jaga masa kayamu sebelum miskin. Dan tentunya jaga hidupmu sebelum mati. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين